Hai minasan konnichiwa. Kali ini kita akan belajar Mina no Nihongo bab 22 tentang anak kalimat. Seperti apa anak kalimat itu? Kita langsung saja hajime mashou. Oke minasan, jadi sebelum kita masuk ke pola kalimat yang ada di bab 22, kita mengulang lagi pelajaran yang ada di bab 2 dan bab 8. Nah, di bab 2 dan di bab 8 kita sudah belajar kata benda yang diterangkan dengan kata benda lainnya, kata sifat i, dan kata sifat na. Kita lihat contoh kalimat yang ada di sebelah kiri, yang atas, ya, yang berwarna ungu. Nah, kita lihat yang pertama, Karina-san no koto. Karina-san no koto. Mantel Karina. Nah, di sini kotonya sebagai kata benda. Kata benda diterangkan kata benda lainnya, yaitu Karina-san. Nah, kalau misalnya kata benda diterangkan kata benda, si kata benda di depannya harus ditambah partikel no. Ya, jadi Karina-san no koto. Atau partikel no di sini bisa juga berfungsi untuk kepunyaan, ya, kepunyaan. Jadi Karina-san no koto, mantel punya Karina. Hai, tapi dasarnya seperti itu ya. Kalau kata benda bertemu kata benda, ini di tengahnya harus ditambah partikel no. Hai, untuk contoh yang kedua, atarashi koto. Atarashi koto, mantel baru. Koto, kata benda ini diterangkan dengan kata sifat i, yaitu atarashi, baru. Hai, jadi atarashi koto. Diartikannya dari belakang ya, kata bendanya dulu. Jadinya artinya mantel baru. Selanjutnya, stekina koto. Stekina koto. Hai, koto, kata benda diterangkan oleh kata sifat na. Stekina. Nah, kalau misalnya kata sifat na, huruf na-nya harus dipakai. Ya, steki des, jadi stekina koto. Mantel yang bagus. Hai, steki itu bagus. Nah, di bab 22 kita akan belajar kata benda diterangkan oleh kata kerja. Ya, jadi si kata kerjanya harus dirubah ke bentuk futsukei. Nah, diingat, jadi semuanya sebelum kata bendanya ini harus bentuk futsukei, ya, kecuali kata benda pakai no, kata sifat na pakai na. Nah, kata kerja juga harus futsukei, yaitu bentuk biasa. Sudah belajar ya di bab 20. Hai, kita lihat contoh kalimatnya yang ada warna merah, ya, masih di sebelah kiri yang berwarna merah. Hai, kita lihat minasan yang pertama, Karina-san ga kau koto. Karina-san ga kau koto. Kau ini dari kaimas, membeli. Ya, futsukei-nya jadi kau, artinya mantel yang Karina beli. Jadi diartikannya dari belakang ya, kata bendanya dulu. Hai, Karina-san ga kau koto, mantel yang dibeli Karina atau yang Karina beli. Nah, di sini untuk anak kalimat, hai, jadi ini yang berwarna merah ini sebagai anak kalimat, ya. Nah, kalau misalnya subjek yang ada di anak kalimat harus menggunakan partikel ga. Seperti ini ya, Karina-san ga. Nah, ini subjek yang ada di anak kalimat harus menggunakan partikel ga. Karina-san ga kau koto. Seperti itu. Hai, kita lihat contoh yang kedua. Karina-san ga kawanai koto. Kawanai dari kaimasen. Futsukei-nya kawanai. Mantel yang tidak Karina beli atau yang tidak dibeli Karina, sama saja. Hai, contoh yang ketiga. Kino kata koto. Nah, di sini itu kanji kino ya, kemarin. Hai, kino kata koto. Katanya dari kaimasta. Futsukei-nya kata. Kino kata koto, mantel yang dibeli kemarin. Hai, selanjutnya, kino kawana kata koto. Hai, kawana kata dari kaimasen desta. Futsukei-nya yaitu kawana kata. Kino kawana kata koto, mantel yang tidak dibeli kemarin. Seperti itu ya. Jadi menerjemahkannya dari kata bendanya dulu ya, minasan. Hai, kata benda lalu ke depannya. Di sini diingat kata bendanya diterangkan oleh kata kerja dan kata kerjanya harus dirubah ke bentuk futsukei. Seperti itu. Hai, kita lihat ya minasan untuk kalimatnya seperti apa, ada di sebelah kanan yang berwarna ungu. Nah,
anak kalimat ini bisa dimasukkan ke induk kalimat ya, dan kalimatnya ini bisa berbagai macam pola gitu. Jadi minasang jangan kaku ya, karena nanti di sini akan lebih kompleks gitu membuat kalimatnya. Jadi minasang harus bisa memahami betul pola kalimat yang sudah minasang pelajari. Dan yang paling penting adalah minasang harus bisa merubah ke bentuk futsukei ya, karena nanti kan kata bendanya harus diterangkan dengan bentuk futsukei gitu. Hai, lalu partikel juga ya, partikel yang sudah dipelajari itu harus sudah paham betul penggunaan partikel. Ya, jadi mulai dari partikel, perubahan kata, juga pola kalimat semuanya ada di sini, makanya bakal kompleks banget gitu ya. Jadi minasang harap bersiap-siap dan jangan terlalu kaku gitu ya minasang. Hai, kita lihat untuk contoh kalimat yang pertama. Kore wa kino karina sangga kata koto desu. Kore wa kino karina sangga kata koto desu. Hai, di sini ada kore wa, berarti subjeknya yaitu subjek di induk kalimatnya ya, yaitu kore wa yang artinya adalah ini. Hai, berarti mengartikannya dari ini dulu ya. Hai, minasang mengartikan, kalau misalnya mengartikan kalimat utuhnya ini minasang perhatikan partikel wa ya. Jadi diartikannya itu yang sebelum partikel wa. Hai, kore wa berarti ini adalah, nah baru minasang mengartikannya ke belakang, yaitu ada kata benda koto, mantel. Ini adalah mantel yang Karina beli kemarin, atau ini adalah mantel yang dibeli Karina kemarin. Ya, sama saja. Karina sangga kata koto. Kalimat lengkapnya, kore wa kino Karina sangga kata koto desu. Hai, seperti itu. Contoh yang kedua. Watashi wa Karina sangga kata koto ga suki desu. Watashi wa Karina sangga kata koto ga suki desu. Hai, di sini minasang mengartikannya berarti dari subjek dulu ya. Watashi wa yaitu saya. Nah baru ke belakang ada suki, yaitu kanji suki, suki desu yaitu suka. Saya suka mantel yang Karina beli. Gitu ya. Saya suka mantel yang Karina beli. Watashi wa Karina sangga kata koto ga suki desu. Seperti itu. Hai, jadi anak kalimatnya ini yang Karina sangga kata koto ya, masih sama, anak kalimatnya masih sama dengan yang contoh pertama, yaitu Karina sangga kata koto. Cuman di sini kita menambahkan bahwa kita suka ya, saya suka sama mantel yang Karina beli. Jadi ada suki desnya. Nah, ini keterangannya, suki desnya kata sifatnya ditaruh di belakang gitu ya, setelah anak kalimat. Nah, sebelum kata sifat ya, minasang masih ingat kalau untuk suki ya, suki, kirai, jozu, heta, ini sebelumnya harus partikel ga gitu. Makanya di sini tidak pakai partikel wa ya, koto ya, kotonya tidak, koto wa suki desu tidak, tapi pakainya partikel ga, koto ga suki desu. Hai, jadi sekali lagi ya, kalimat lengkapnya watashi wa Karina sangga kata koto ga suki desu. Partikel ga-nya jadi ada dua ya, nggak apa-apa, karena yang pertama Karina sangga di situ harus pakai partikel ga juga, karena subjek di anak kalimat ya tadi harus pakai partikel ga, dan lalu ada koto ga suki desu itu juga harus pakai partikel ga, karena nani suki ya, untuk suka itu sebelumnya pakai partikel ga, nani ga suki desu. Hai, jadi seperti ini ya contoh kalimatnya. Ada contoh kalimat lainnya ya minasang, kita lihat slide berikutnya. Oke minasang, di slide berikutnya ini kita masih membahas anak kalimat. Lalu rumusnya anak kalimat kata benda dan partikel wa ya. Setelah kata bendanya ini menggunakan partikel wa, nani. Hai, naninya ini bisa kalimat lainnya ya, pola kalimat apapun itu. Hai, kita lihat dulu minasang yang di sebelah kiri yang berwarna ungu. Nah, di sini takutnya minasang masih bingung ya membuat kalimat
kalimat di bab 22 ini seperti apa sih gitu. Hai, di sini ada contoh simpelnya untuk membuat kalimat dari anak kalimat ini ya. Hai, jadi di sini ada contohnya kore wa keiki desu. Kore wa keiki desu. Ini adalah kue, yaitu kalimat yang sudah kita pelajari ya jauh-jauh di bab awal. Lalu yang kedua ada Tanaka-san ga tsukurimashita. Tanaka-san ga tsukurimashita. Tanaka yang membuatnya. Nah, jadi tadi ini adalah keiki, lalu kalimat yang kedua Tanaka-san yang membuatnya. Nah, kita mau menyatukan kedua kalimat ini menjadi satu kalimat ya. Hai, anak kalimatnya yang mana? Yaitu Tanaka-san ga tsukurimashita. Yaitu anak kalimatnya. Lalu di sini kita memasukkan ke kalimat yang kore wa keiki desu ya. Hai, untuk menjadi kalimat barunya kita menyebutkan kore wa dulu ya. Minasang lihat yang kalimat contoh kalimat yang ketiganya kore wa. Nah, dari kore wa dulu ya, subjeknya. Kore wa Tanaka-san ga tsukutta keiki desu. Kore wa Tanaka-san ga tsukutta keiki desu. Hai, di situ tsukurimashita ya harus dirubah ke bentuk futsukei, bentuk biasa, jadinya tsukutta. Lalu tsukutta keiki ya. Tadi kan kita sudah belajar kata benda yang diterangkan oleh kata kerja ya, atau diterangkan oleh kata kerja, kata benda lagi, kata sifat i, kata sifat na. Nah, kalau di sini diterangkan oleh kata kerja. Hai, jadi yang tadinya kore wa keiki desu ini adalah kue. Terus kita mau menambahkan keterangan di depan kuenya ini ya. Kue apa? Kue yang dibuat oleh Tanaka. Gitu. Jadinya kore wa Tanaka-san ga tsukutta keiki desu. Seperti itu ya, minasang. Hai, nah lalu kita udah makan kuenya dan ternyata kuenya enak. Gitu ya. Nah, kita bisa bikin kalimat yang keempat. Di sini ada kalimat Tanaka-san ga tsukutta keiki wa oishii desu. Tanaka-san ga tsukutta keiki wa oishii desu. Hai, anak kalimatnya masih sama ya dengan yang sebelumnya, Tanaka-san ga tsukutta keiki. Di situ anak kalimatnya. Lalu kita menambahkan enak ya, enak. Jadi kue yang dibuat Tanaka enak. Tanaka-san ga tsukutta keiki wa oishii desu. Hai, untuk mengartikan juga jangan bingung-bingung, kita lihat saja mana partikel wa. Oh, itu keiki wa ya, keiki wa. Nah, berarti diartikannya dari keiki ya, kue. Kue yang dibuat Tanaka, belakangnya apa? Oishii, enak. Seperti itu. Hai. Jadi anak kalimatnya yang Tanaka-san ga tsukutta keiki ya, maksudnya anak kalimatnya ini Tanaka-san ga tsukutta gitu ya. Lalu kata bendanya keiki wa oishii desu. Gitu. Hai. Hai, minasang gimana? Bingung atau enggak? Oke ya. Hai, jadi sebenarnya anak kalimatnya itu masih termasuk keiki ya. Jadi si kata bendanya ini masih dalam si anak kalimat ya. Tanaka-san ga tsukutta keiki itu sebenarnya masih anak kalimat. Hai, cuman sensei di situ rumusnya anak kalimat kata benda wa, biar ingat aja maksudnya setelah kata bendanya ini partikel wa gitu ya. Kalimat yang seperti apa saja sih yang setelah kata bendanya ini partikel wa gitu ya. Seperti misalnya ada kesan ya, enak, tidak enak, mudah, apa misalnya sulit gitu ya. Nah, ini pakai partikel wa ya. Keiki wa tsukutta keiki wa oishii desu. Gitu. Hai, kita lihat contoh berikutnya yang berwarna merah. Di sini ada tanya jawab ya. Pertanyaannya, Tanaka-san wa dono hito desu ka? Saudara Tanaka yang mana? Gitu ya. Tanaka ini orangnya yang mana? Nah, misalnya banyak orang nih. Nah, kita mau tahu Tanaka tuh yang mana? Pertanyaannya seperti ini ya. Tanaka-san wa dono hito desu ka? Hai, lalu dijawab dengan ciri-cirinya ya. Itu loh, orang yang menggunakan kacamata. Nah, kita mau bilang seperti itu. Orang yang menggunakan kacamata ya. Berarti kan orang kata benda
kata benda yang diterangkan dengan kata kerja, yaitu memakai kacamata. Jadi kalimatnya megane o kakete iru hito desu ne. Megane o kakete iru hito desu. Hai, sekali lagi ya dari pertanyaan. Tanaka-san wa dono hito desu ka? Megane o kakete iru hito desu. Orang yang memakai kacamata. Nah, terus di bawahnya sensei membuat kalimat utuhnya ya. Kalimat utuhnya jadi seperti ini. Megane o kakete iru hito wa Tanaka-san desu. Megane o kakete iru hito wa Tanaka-san desu. Orang yang memakai kacamata adalah Tanaka. Hai, seperti itu. Jadi bisa dipahami ya minasang, untuk menyebutkan ciri-ciri orang juga kita bisa pakai pola kalimat yang ada di bab 22 ini. Hai, kalau misalnya menyebutkan ciri-ciri seseorang ya, seseorang sedang memakai jilbab gitu, itu loh orang yang pakai jilbab, itu loh orang yang pakai kacamata. Nah, ini kata kerjanya harus bentuk teimas ya minasang. Memakai kacamata itu kan megane o kakemas ya. Bentuk teimasnya megane o kakete imas, dirubah ke bentuk futsuke biasa, jadi megane o kakete iru. Megane o kakete iru hito wa Tanaka-san desu. Hai, seperti itu. Oke, kita lihat contoh yang ada di sebelah kanan yang berwarna merah. Yang paling atas dulu ya. Ima, itu kanji ima. Ima sunde iru tokoro wa Tokyo desu. Ima sunde iru tokoro wa Tokyo desu. Nah, mengartikannya dilihat partikel wa-nya mana. Nah, di situ ada kanji, itu kanji tokoro ya, tempat. Tempat tinggal sekarang adalah Tokyo. Itu ya, tempat tinggal sekarang adalah Tokyo. Ima sunde iru tokoro wa Tokyo desu. Nah, selanjutnya contoh yang kedua. Kimura-san ga hataraite iru byoin wa Nara ni arimasu. Nah, di sini anak kalimatnya yaitu Kimura-san ga hataraite iru byoin ya. Byoin wa Nara ni arimasu. Mengartikannya berarti dari byoin ya, sebelum partikel wa. Hai, byoin itu rumah sakit. Rumah sakit tempat bekerja Kimura ada di Nara ya. Nara ni arimasu, ada di Nara. Nara ini salah satu kota di Jepang. Hai. Selanjutnya contoh berikutnya menggunakan menggunakan warna biru ya, biru ungu ini. Hai. Selanjutnya haha ga umareta tokoro wa Osaka desu. Haha ga umareta tokoro wa Osaka desu. Tempat lahir ibu adalah Osaka. Hai, lahir ya. Umaremasta jadi umareta. Haha ga, nah ini subjek di anak kalimatnya ya, jadi pakai partikel ga. Haha ga umareta tokoro wa Osaka desu. Tempat lahir ibu adalah Osaka. Seperti itu. Hai, contoh yang terakhir. Hajimete sujin ni atta tokoro wa daigaku no toshokan desu. Hajimete sujin ni atta tokoro wa daigaku no toshokan desu. Mengartikannya dari tokoro wa ya, tempat. Tempat apa? Yaitu kita ke depan dulu, hajimete. Hajimete itu pertama kali ya. Jadi tempat pertama kali bertemu dengan suami. Sujing. Sujing itu suami sendiri ya. Kalau suami orang lain go sujing. Suami kita sendiri bilangnya sujing. Nah, tempat pertama kali bertemu dengan suami adalah perpustakaan kampus. Gitu ya. Hajimete sujing ni atta tokoro wa daigaku no toshokan desu. Tempat pertama kali bertemu dengan suami adalah perpustakaan kampus. Hai, setelah tokoronya minasang, meskipun tokoro ini kan tempat ya. Lalu tadi juga ada byoin, byoin juga tempat. Tapi hati-hati tidak menggunakan partikel d ya, di gitu, bukan pakai partikel d karena si kata bendanya itu menjadi subjek ya, menjadi subjek kalimat, topik pembicaraannya gitu ya. Misalnya yang kalimat terakhir, tempat pertama kali bertemu dengan suami, nah itu sebagai subjeknya ya, sebagai topik pembicaraannya. Jadi setelah tokoronya pakai partikel wa ya.
Hajimete Sujin ni atta tokoro wa daigaku no toshokan desu. Sama kayak yang contoh kedua ya, yang berwarna merah, Kimura Sangga itu. Kimura Sangga hataraite iru byoin wa nara ni arimasu. Nah, rumah sakit tempat bekerja Kimura. Nah, itu sebagai topik pembicaraannya ya. Jadi byoinnya pakai partikel wa. Kimura Sangga hataraite iru byoin wa nara ni arimasu ya. Rumah sakit tempat bekerja Kimura ada di Nara. Seperti itu. Hai, jadi kalau kalimat biasanya kan minasang sudah belajar ya, Kimura sang wa. Misalnya Kimura bekerja di rumah sakit Nara. Kimura sang wa Nara byoin de hataraite imasu ya. Kimura bekerja di rumah sakit Nara. Itu kalimat yang biasa gitu. Tapi kita mau membicarakan rumah sakit tempat bekerja Kimura itu ada di Nara loh. Nah, jadi berbeda ya pengucapannya. Hai, seperti ini membuat contoh membuat kalimat dengan menggunakan anak kalimat ya. Sebenarnya masih ada lagi nanti yang setelah kata bendanya ini pakai partikel o ya, pakai partikel ga. Pakai partikel ga sudah ada contohnya di slide sebelumnya ya, yang belakangnya ini ada suki ya. Kalau suki berarti depannya kan harus pakai ga. Contoh kalimat sebelumnya seperti ini minasang, yang contoh kalimat kedua ya, watashi wa karina-san ga kata koto ga suki desu. Nah, ini setelah kata bendanya pakai partikel ga. Nah, nanti kita akan belajar contoh kalimat yang lebih banyak lagi menggunakan partikel ga-nya gitu ya, dan kata benda partikel o juga ada. Hai, sampai sini dulu untuk materi anak kalimat part 1 gitu ya. Jadi mungkin ini ada beberapa bagian. Semoga bisa dipahami minasang. Sampai ketemu di video selanjutnya.